Om Swastiastu. Sebelum memulai materi, kami ingin memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nanda Benimerta, NIM 19089016015. Yang kedua ada I Gede Wika Gita Septiadi, NIM 19089016026. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang asam amino. Yang pertama ada pengertian asam amino. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama gugus karboksil, memberikan sifat asam, dan gugus amina, memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amopterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan. Selanjutnya ada tata nama asam amino. Tata nama sistem L, D atau RS. Asam amino memiliki isomer optik yaitu leporotation L atau rectus R dan dextrorotation D atau sinister S. Isomer optik berfungsi untuk menggambarkan rotasi cahaya yang terpolarisasi berdasarkan sudut pandang si pengamat. Apabila rotasi cahaya searah dengan arah jarum jam, maka mendapat awalan D atau R dalam penamaannya. Dan urutannya adalah gugus karboksil residu amina. Apabila rotasi cahaya berlawanan dengan arah jarum jam, maka mendapat awalan L atau S pada penamaannya. Dan urutannya adalah gugus amina residu gugus karboksil. Selanjutnya, sifat-sifat asam amino. Asam amino terbagi menjadi 5 jenis berdasarkan gugus R atau rantai samping, yaitu asam amino polar, asam amino non-polar, asam amino aromatik, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif. Asam amino esensial dan asam amino non-esensial pada tubuh manusia. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis atau dibentuk dalam tubuh manusia, melainkan melalui sumber makanan. Asam amino esensial disebut juga asam amino indispensable. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis atau dibentuk dalam tubuh manusia. Asam amino non-esensial bersifat juga asam amino dispensable. Selanjutnya, cara pembuatan asam amino. Cara membuat asam amino menggunakan cara ini memerlukan beberapa bahan tambahan, di antaranya ada pepaya muda dan buah nanas muda. Getah pepaya berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino, sementara nanas selain membantu penguraian protein juga berfungsi sebagai penetral pH dan mengurangi bau amis pada ikan. Cara pembuatan. Pertama, siapkan ikan lele 0,5 kg atau sumber protein lainnya dan gula merah 0,5 kg perbandingan 1:1. Kemudian siapkan pepaya muda ukuran sedang, gunakan setengah saja. Buah nanas muda kira-kira sepertiga saja. Yang kedua, lumat kanaptipator, gunakan EM 4 10 ml. Liter bisa digantikan MOL atau Yakult. Yang ketiga, lumatkan semua bahan menjadi satu, bisa dengan di blender atau ditumbuk sampai halus. Yang keempat, selanjutnya masukkan semua bahan tersebut ke dalam wadah penyimpanan. Ingat, proses pembuatan asam amino ini tidak menggunakan air.
Nanti setelah fermentasi berhasil akan menghasilkan cairan kental dan pekat. Yang kelima, simpan pada wadah tertutup. Simpan pada tempat yang sejuk. Proses fermentasi selama sebulan sebelum bisa digunakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi asam amino. Reaksi-reaksi terhadap gugus amino. Yang pertama ada reaksi pembentukan garam. Contoh reaksinya bisa dilihat pada gambar. Gambar ini biasanya akan sedikit larut dalam air. Yang kedua ada asetilasi. Asam amino dapat menjalankan reaksi asetilasi dengan mereaksikannya dengan asam asetat hidrat, asetil klorida, atau asam benzoat. Reaksinya umumnya sebagai berikut. Ya, bisa dilihat pada gambarnya. Salah satu contoh reaksi asetilasi adalah reaksi glisen dengan asam benzoat di dalam tubuh hewan yang merupakan proses detoksinasi yang penting. Reaksinya sebagai berikut. Yang ketiga, ada reaksi Van Schaal dengan reaksi asam nitrit. Karena bersifat asam, maka asam nitrit HONO sama dengan HNO2 akan bereaksi dengan gugus amino. Dari asam amino membentuk asam hidroksi dan membebaskan N2. Reaksinya sebagai berikut. Reaksi ini utamanya digunakan oleh Van Schaal untuk menghitung jumlah gugus amino bebas dalam asam amino, peptida, maupun protein. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi terhadap gugus karbosil. Yang pertama, ada dekarboksilasi. Bila asam amino dipanaskan dengan BaO lalu didestilasi kering, maka CO2 akan dibebaskan terbentuk suatu amida. Contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Yang kedua ada titrasi Sorensen. Karena sifat amorfernya asam amino tidak dapat dititrasi langsung dengan basa. Bila ingin mentitrasi asam amino baik dengan asam maupun basa, maka asam amino harus direaksikan dulu dengan formalin. Reaksi ini akan membentuk metil glisen atau dimetilol. Senyawa ini merupakan glisen yang bersifat asam kuat. Reaksi pembentukan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat pada gambarnya. Yang ketiga, reaksi pembentukan laknat. Asam amino di karboksilat dapat melepaskan air dan senyawa terjadi disebut laktam. Kemungkinan dengan cara inilah terbentuknya asam heteroksiklis seperti profin, hidroksin, prolin, dan asam glumat. Sekian paparan materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.